Masih sama ya, bau asap dan debunya nggak berubah sedikit pun setelah 3 tahun aku pergi. Lini, kamu bener Lini? Ini mobil siapa? Kamu minjem dari mana? Kamu nggak perlu tahu ini mobil siapa. Yang jelas aku datang ke sini bukan buat reuni atau pamer das terbaru ke kamu. Itu Lini, istrinya Peri yang dulu diusir sampai nangis-nangis di tukang sayur itu. Ya ampun, beda banget ya. Siang Bu RT, Bu Siti masih suka ngobrol di pinggir jalan ya? Mas, nanti kalau pulang jangan terlalu malam ya. Aku masak tempe sama sayur bening buat makan malam kita nanti. Tempe lagi, tempe lagi. Kamu niat gak sih jadi istri? Aku nih capek kerja, tapi dikasih makan kayak makanan burung. Aku udah berusaha ngatur uang belanja yang kamu kasih mas, tapi harga di pasar lagi naik. Alasan, lihat kakakku, dia bisa bantu ekonomi suaminya. Lah kamu cuma jadi beban, pusing aku lihat muka kamu. Lihat itu Bu RT, kasihan ya si Peri, dapat istri yang cuma bisa numpang hidup. Namanya juga perempuan gak punya modal Bu Siti. Kalau aku jadi Peri sih udah lama aku tinggalin istri modelan begitu. Hari ini ada acara di rumah ibu, kamu harus ikut. Awas aja kalau kamu bikin malu aku di depan Kak Siska nanti. Iya mas, aku siap-siap sekarang. Per, kamu gak capek apa? Lihat istri kamu penampilannya begini terus. Malu loh kalau ada tamu datang ke rumah ibu. Mau gimana lagi bu, emang dia begini, udah dikasih uang juga, masih aja tetap kelihatan kusam. Beda banget sama mantan kamu yang pengusaha itu. Kalau dia yang jadi istri kamu, mungkin sekarang kamu punya mobil baru, bukan motor tua. Maaf Mbak Siska, aku emang belum bisa bantu banyak Mas Peri buat masalah keuangan. Ya, tumpah. Lini, cepat kamu bersihin. Nah benar, mending kamu kerjain sesuatu yang berguna daripada coba jadi beban yang menghabiskan gaji anakku buat makan aja. Oh, cepet bersihin Lini, ambil lap di dapur. Jangan sampai lantai ibu jadi lengket gara-gara kamu lelet. Iya mas, aku bersihin. Iya mas, aku ambil lapnya dulu sebentar. Jangan lama-lama ya. Habis itu kamu lihat amplop tagihan listrik di meja makan. Kamu hitung yang benar, jangan sampai salah lagi. Benar, kesalahan besar kamu bawa perempuan ini ke keluarga kita, Per. Gak ada martabatnya sama sekali. Sabar ya bu, nanti ada saatnya aku ambil keputusan yang benar. Mas Peri, kamu kok sama dia? Terus ini kenapa kesini? Gak usah banyak tanya, sini tas kamu. Mas, jangan begini. Malu dilihat orang-orang. Malu kamu bilang, aku lebih malu punya istri gak berguna kayak kamu. Lihat Sandra, dia jauh lebih pantas sama kamu. Jadi ini istri yang sering kamu ceritain sayang. Kasihan ya, dasternya mirip kain pel. Mas Peri, jangan ribut di sini, kasihan istrinya. Kalian dengar, mulai detik ini, Lini bukan istriku lagi. Aku muak Lini, kamu pergi sekarang juga dari rumah itu. Mas, aku mau tinggal di mana kalau kamu usir sekarang? Aku nggak punya siapa-siapa di sini. Itu urusan kamu, mau tidur di kolong jembatan pun aku nggak peduli. Beneran kejadian ya? Makasih ya sayang. Yuk, di sini panas. Jangan pernah berani injak kaki di rumah itu lagi. Pergi kamu. Aku bakal pergi mas, tapi ingat kamu akan menyesal udah bawa aku begini.
Hati-hati Pak, biar aku bantu rapikan ya. Makasih banyak nak, Bapak udah mulai ceroboh kalau bawa barang banyak. Sama-sama Pak, barangnya banyak sekali. Apa Bapak mau pergi jauh? Enggak terlalu jauh, Bapak cuma mau balik ke gudang di pinggir kota. Kamu kenapa sedih begitu? Habis kena musibah, aku baru aja diusir dari rumah. Dan sekarang nggak tahu harus kemana. Cuma bawa tas ini aja. Kamu suka menulis? Bapak lihat ada buku catatan di tas kamu. Dulu aku suka catat rencana Pak. Tapi suamiku dulu bilang kalau aku nggak bakal jadi apa-apa selain beban. Orang lain boleh bilang kamu beban, tapi kamu sendiri jangan sampai percaya. Bapak punya gudang distribusi barang bekas untuk ekspor. Kebetulan Bapak butuh orang yang teliti buat bantu administrasi. Kamu mau coba? Bapak serius? Mau Pak. Apa aja aku lakuin asal bisa mandiri dan gak diremehin. Ini alamatnya. Besok pagi kamu ke sana ya. Jangan lupa bawa buku catatan kamu. Tulis semua rencana besar kamu mulai sekarang. Makasih banyak Pak Arman. Aku nggak bakal sia-siain kesempatan ini. Aku janji. Jaka, tolong cek barang di palet nomor 7. Jumlahnya nggak sesuai sama laporan yang aku terima tadi pagi. Siap Mbak Lini. Tadi emang ada kiriman tambahan dari vendor. Aku hitung ulang sekarang ya. Kamu sudah banyak berubah ya nak. Dulu pas di stasiun kamu cuma pegang tas koin. Sekarang udah jadi tangan kanan bapak. Aku belajar banyak di sini Pak. Mulai dari urus administrasi sampai paham cara kerja ekspor ke luar negeri. Tadi Mr. Smith dari perusahaan pusat telepon. Dia mau dengar presentasi kamu soal pemangkasan biaya logistik. Kamu sukses. Ini kontrak terbesar yang pernah kita pegang. Aku udah siapin datanya Pak. Aku mau buktiin kalau aku punya nilai lebih buat perusahaan ini. Excuse me Lini, saya sudah lihat draft awal kamu, sangat bagus. Gimana kalau kita bahas detailnya sekarang? Tentu Mr. Smith, aku udah buatkan perbandingan harga. Kalau kita pakai jalur laut yang baru, kamu bakal suka sama efisiensinya. Maju terus nak, habis ini kamu harus mulai urus izin buat buka perusahaan kamu sendiri. Bapak bakal bantu buat legalitasnya. Baik Pak, langkah selanjutnya adalah beli lahan itu. Aku mau kasih lihat ke mereka siapa aku sekarang. Jadi Pak Hanif, semua urusan sengketa dengan pemilik lahan yang lama udah benar bersih kan? Aku nggak mau ada masalah di tengah jalan. Udah beres semua Bu Lini. Pemilik sebelumnya emang menyerah karena konflik warga yang rumit di sana. Tapi begitu mereka tahu perusahaan yang kamu ambil alih, mereka langsung setuju. Bener Bu, secara hukum mulai hari ini tanah di gang itu udah resmi jadi hak milik Ibu. Itu data warga yang masih tinggal di sana, termasuk daftar rumah yang statusnya cuma numpang. Ternyata dia masih di sana ya, masih aja betah di tempat yang dia bilang mentereng itu. Padahal cuma tanah sewaan yang mau roboh. Sebenarnya tanah itu punya potensi besar kalau mau dibangun apartemen Bu. Tapi saya dengar Ibu malah mau bangun hunian layak buat warga. Apa nggak sayang modalnya Bu? Aku punya alasan pribadi Pak. Aku mau kasih mereka tempat tinggal yang beneran manusiawi. Tapi tentu aja nggak buat semua orang, hanya untuk yang tahu cara menghargai orang lain. Baik Bu, tim survei udah siap di lapangan. Apa kita mau langsung ke lokasi sore ini untuk kasih pengumuman? Siapin mobil, aku sendiri yang mau turun dari mobil dan kasih tahu mereka kalau tanah yang mereka injak sekarang itu punya aku. Selamat Bu Lini, kamu benar-benar pembisnis yang punya nyali besar. Jarang ada orang yang mau balik ke masa lalunya dengan cara seberani ini. Masa lalu itu cuma tangga buat aku naik ke posisi sekarang.
Pak RT, lihat itu, mobil siapa besar banget? Kayaknya nggak pernah lihat orang kaya masuk gang kita sampai begini. Iya ya, apa ada pejabat mau datang? Tapi kok mampirnya ke depan rumah si Peri? Mobil siapa ini? Jangan-jangan aku mau ditagih utang lagi sama urusan suruhan bank. Silahkan Bu Lini, kita udah sampai di titik koordinat pertama. Masih sama ya, bau asap dan debunya nggak berubah sedikit pun setelah 3 tahun aku pergi. Lini, kamu bener Lini? Ini mobil siapa? Kamu minjem dari mana? Kamu nggak perlu tahu ini mobil siapa. Yang jelas aku datang ke sini bukan buat reuni atau pamer das terbaru ke kamu. Itu Lini, istrinya Peri yang dulu diusir sampai nangis-nangis di tukang sayur itu. Ya ampun, beda banget ya. Siang Bu RT, Bu Siti, masih suka ngobrol di pinggir jalan ya? Sehat-sehat semua kan? Iya Nalini, pangling banget ibu. Udah sukses ya sekarang, mobilnya bagus. Lini, kamu pasti sukses di kota ya. Aku sekarang lagi susah banget Li, kerja nggak punya. Sandra juga kabur entah kemana. Aris, tolong ambilkan denah pengembangan lahan dari kursi belakang. Aku mau cek batas tanah di sebelah rumah kontrakan ini sekarang juga. Selamat siang semuanya, tolong perhatian. Aku kesini bukan cuma buat berkunjung, tapi ada informasi penting soal tanah yang kalian tempati sekarang. Maaf sebelumnya Bu Lini, tadi staf ibu bilang kalau tanah ini sudah berpindah tangan. Apa itu benar? Benar Pak RT, aku udah beli seluruh lahan ini secara sah. Dalam waktu dekat, tempat ini akan dibangun hunian yang jauh lebih layak. Apa-apaan kamu Lini? Terus kalau dibongkar, kami mau tinggal di mana? Tolong tenang, Mbak. Jangan teriak-teriak di depan pemimpin kami. Lini, sabar dulu. Sandra emang mulutnya nggak sekolah. Tapi Li, kamu tega gusur aku. Masalah belas kasihan itu udah habis 3 tahun lalu. Pas tas belanjaanku kamu lempar ke aspal becek itu. Lini, dengerin aku dulu. Aku mau bicara berdua aja sama kamu. Kalau mau bicara soal utang atau pribadi, jangan di sini. Aris, tolong arahkan Mas Peri ke kantor lapangan kita yang di sana, biar dia tahu posisi dia di mata hukum sekarang itu seperti apa. Dingin banget ruangan kamu, beda banget sama rumah kita. Maksud aku kontrakan nama yang gerah itu. Langsung aja Mas, aku nggak punya banyak waktu. Kamu tadi bilang mau minta bantuan keuangan buat melunasi utang. Iya Li, kamu kan sekarang udah kaya raya. Aku lagi terjepit, penagih utang datang tiap hari ke rumah. Bu Lini, ini detail tagihan dari beberapa pihak ketiga yang udah kita ambil alih minggu lalu. Kamu lihat Mas, semua utang kamu di bank, di koperasi, sampai pinjaman perorangan itu sekarang udah berpindah ke perusahaan aku. Aku yang beli semua surat utang kamu. Hah? Kok kamu yang beli? Jadi aku sekarang berutang sama kamu. Berarti kamu bisa kasih aku keringanan kan? Justru karena masa lalu itu, aku tahu kamu gak akan pernah berubah kalau cuma dikasih uang cuma-cuma. Li, aku mengaku salah. Dulu aku kasar. Aku hilaf, Li. Aku gak butuh tenaga kamu. Pekerjaanku butuh orang yang punya integritas. Tapi aku nggak punya apa-apa lagi, Lini. Tega, kamu lupa siapa yang lempar tas belanjaanku ke aspal becek depan warga? Sekarang keluar dari kantor ini. Aris udah tunggu di depan buat kasih tahu kamu jadwal pengosongan lahan. Pak Gatot, pastikan jalur sanitasinya jangan sampai mampet ya. Siap, Bu Lini. Semua material yang dipakai kualitas nomor 1 sesuai instruksi ibu kemarin. Pondasinya juga udah sangat kokoh ini. Bu Lini, panas-panasan begini masih turun ke lapangan. Iya Bu Lini. Oh iya, saya mau tanya, itu buat posisi rumah yang paling depan udah ada yang punya belum ya?
Siang Bu Siti, Bu Eni. Soal pembagian posisi rumah, semua ada aturannya di tim manajemen. Begitu ya? Tapi kan dulu kita sering ngobrol bareng di tukang sayur. Seingat aku, di tukang sayur, ibu lebih banyak ngobrolin soal aku yang dianggap kepunya martabat kan? Itu kan cuma omongan burung aja, Bu Lini. Jangan dimasukin ke hati dong. Bu, ini ada daftar warga yang udah mulai verifikasi buat kunci rumah. Apa mau kita tinjau sekarang? Iya Pak Gatot, ayo kita cek di kantor lapangan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini adalah hari yang paling aku tunggu. Rumah-rumah ini sudah siap kalian tepati sebagai awal hidup yang lebih bermartabat. Kami benar-benar berterima kasih Bu Lini. Warga udah nggak sabar ingin melihat isi rumah baru mereka. Pembagian ini didasarkan pada kedisiplinan dan sikap kalian selama masa pembangunan. Nama pertama yang aku panggil, Bu Siti. Silakan maju ke depan. Makasih banyak ya Lini. Aku nggak nyangka beneran dapat rumah sebagus ini. Simpen kuncinya baik-baik, Bu. Jaga rumahnya seperti Ibu menjaga lisan mulai sekarang. Selanjutnya, Bu Eni. Pak, coba cek lagi daftarnya. Nama aku Ferry. Kok belum disebut ya? Jangan berisik mas, tunggu aja sampai selesai. Semua nama udah ada di tangan Bu Lini. Dan kunci terakhir untuk hunian blok paling pojok jatuh kepada janda tua, Mak Sumi. Lini, namaku mana? Kamu pasti lupa sebut nama aku kan? Kotaknya udah kosong, Mas. Semua warga yang layak udah menerima haknya. Maaf Ferry, nama kamu emang tidak terdaftar sejak awal verifikasi administrasi kemarin. Lini, kamu bener-bener tega ya. Aku cuma punya kresek, Lin. Bukannya dulu kamu bilang aku ini beban. Sekarang kamu lihat sendiri diri kamu di cermin, Mas. Aku tahu, aku salah. Aku minta maaf 1000 kali pun aku lakuin. Mantan suami yang mengusir istrinya di depan tukang sayur. Tempat ini aku bangun buat orang-orang yang tahu cara menghargai manusia lain. Dan maaf aja, kamu nggak masuk dalam kriteria itu. Maaf Bu Lini, jadwal pertemuan dengan klien di kantor pusat udah hampir mulai. Apa kita berangkat sekarang? Iya, berangkat sekarang. Aku udah nggak ada urusan lagi di sini. Semua utang dan masa lalu udah aku anggap selesai dengan cara yang adil. Lini, buka pintunya. Kamu nggak bisa tinggalin aku begini di pinggir jalan, Lini. Mas, mulai sekarang belajar cara berdiri di kaki sendiri tanpa merendahkan orang lain. Selamat menjalani hidup yang selama ini kamu banggakan. Lini, tolong.